Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester kurikulum merdeka kelas 10 SMA sederajat. Baik, langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Jepang menggunakan sejumlah semboyan seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, Jepang Saudara Tua untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Namun, kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama karena pihak sekutu Inggris, Amerika Serikat dan Belanda melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Sekutu berhasil menguasai sejumlah daerah. Mencermati situasi yang semakin terdesak tersebut, pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk A. Dokuritsu Junbi Chosakai, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK, B. PPKI, C. Piagam Jakarta, D. Pancasila, E. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang ditanyakan adalah pada saat itu Jepang itu mengalami kekalahan. Nah, dengan mengalami kekalahan tersebut tentunya Jepang membutuhkan suatu bantuan dari negara kita, negara Indonesia. Nah, bertepatan dengan pembangunan Jawa Baru pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang itu mengumumkan rencananya itu untuk apa? Untuk membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Soal berikutnya nomor 2. Jepang pun mewujudkan janjinya dengan membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito atas izin Panglima Letnan Jenderal Kumisaki Harada pada tanggal A. 28 April 1945, B. 30 April 1945, C. 27 Mei 1945, D. 28 Mei 1945, E. 29 April 1945. Jawaban yang paling tepat adalah bahwasanya Jepang itu mewujudkan janjinya membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK itu yaitu pada tanggal berapa? Pada tanggal 29 April 1945. Jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya nomor 3. Di dalam BPUPK terdapat 2 badan, yaitu 1 badan perundingan atau badan persidangan, 2 kantor tata usaha atau sekretariat. Badan perundingan diisi oleh seorang kaiso atau ketua, 2 orang fuku kaiso, ketua muda atau wakil ketua, dan 62 orang iin atau anggota. Termasuk juga dalam BPUPK ini adalah 7 orang Jepang berstatus sebagai A. Pengurus istimewa yang bertugas mengawasi, B. Pengurus khusus sebagai pengawas, C. Bertugas sebagai anggota sidang, D. Bertugas sebagai pengawas perundingan persidangan, E. Bertugas sebagai pengawas kantor tata usaha. Ini yang ditanyakan adalah 7 orang. 7 orang Jepang berstatusnya itu sebagai apa? Mereka berstatus sebagai pengurus istimewa yang bertugas mengawasi. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 4. BPUPK sendiri diketuai oleh KRT Rajiman Widoyo Diningrat dengan Wakil Ketua Isi Bangase Yoshio dan Raden Panji Suroso. BPUPK ini melaksanakan 2 kali sidang. Pertama, pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang apa? A. Panitia 9, B. Dasar Pancasila, C. Rancangan Undang-Undang Dasar, D. Usulan Indonesia Merdeka, E. Piagam Jakarta. Jadi pada sidang kedua ini BPUPK itu membahas tentang jawaban yang tepat adalah yang C yaitu kedua. Pada sidang kedua itu pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Kita lanjutkan pada soal nomor 5.
terdapat salah satu tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama BPUPK, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Ia menyampaikan pidato pada 29 Mei sekitar 20 menit. Dalam naskah perjanjian disebutkan bahwa tokoh tersebut menyampaikan pidato tentang 5 poin yang menjadi dasar pembentukan negara merdeka. 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan. Poin keempat ini memiliki anak poin lagi, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan. Setelah yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Pertanyaannya, suatu tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni adalah titik-titik. A. Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. Supomo, D. Muhammad Hatta, E. Sumitro. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu Muhammad Yamin. Jadi pada pidato tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 6. Muhammad Yamin disebutkan membuat konsep tertulis tentang Indonesia Merdeka yang isinya berbeda dengan isi pidatonya. Dalam konsep tertulisnya Muhammad Yamin menuliskan 5 poin bagi Indonesia Merdeka, yaitu kecuali A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kebangsaan Persatuan Indonesia, C. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang E. Persatuan Indonesia. Jawaban yang tepat adalah jadi di sini yang kecualinya yang di konsep tulisan dari Muhammad Yamin, kecualinya itu adalah Persatuan Indonesia. Jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya nomor 7. Maka teranglah tuan-tuan yang terhormat bahwa jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dan dalam lapangan apapun. Demikianlah salah satu cuplikan pidato dari salah satu tokoh perumus dasar negara dalam sidang pertama BPUPK pada tanggal 31 Mei 1945. Ia merupakan tokoh penting dalam merumuskan dasar negara. Tokoh tersebut adalah titik-titik. A. Supomo, B. Insinyur Soekarno, C. Muhammad Yamin, D. Muhammad Hatta, E. Sumitro. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah Supomo. Soal berikutnya nomor 8. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo juga menyampaikan pidato di BPUPK. Supomo berbicara mengenai struktur sosial bangsa Indonesia yang ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, masyarakat yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat. Nugroho Noto Susanto menafsirkan bahwa Supomo menyampaikan 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu kecuali titik-titik. A. Persatuan, B. Kekeluargaan, C. Keseimbangan lahiran batin, D. Ketuhanan yang Maha Esa, E. Keadilan rakyat. Jawaban yang paling tepat adalah kecuali ketuhanan yang Maha Esa. Sementara persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, serta keadilan sosial itu disampaikan oleh Supomo. Soal berikutnya nomor 9. Pada umumnya, kita mengetahui bahwa terdapat 3 tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Namun, tahukah kamu bahwa tokoh lain juga berpidato seperti Sumitro, Margono, Sanusi, Sosrodiningrat, Wiranata Kusuma, dan lain sebagainya. Hal tersebut karena anggota BPUPK ditugaskan untuk membahas dasar negara, bukan sekedar menjadi pendengar pasif. Dokumen otentik tentang jalannya persidangan BPUPK sempat dinyatakan hilang sebelumnya. Yang menjadi rujukan utama adalah naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 karya titik-titik. A. Muhammad Yamin, B. Supomo, C. Soekarno, D. Muhammad Hatta, E. Wiranata Kusuma. Jawaban yang paling tepat adalah merupakan karya dari Muhammad Yamin. Nah, ini jadi naskah persiapan perundang-undangan dasar 1945 itu sempat dinyatakan hilang sebelumnya. Itu adalah karya dari Muhammad Yamin. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 10. Dalam pidato ini, Supomo juga menyebutkan mengenai aliran pikiran Indonesia nantinya, yaitu negara yang integralistik dalam konteks hubungan agama dan negara. Supomo memiliki pandangan yang sama dengan pidato pemikiran Muhammad Hatta pada tanggal 30 Mei 1945, yaitu pemisahan agama dan negara.
Urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan harus dititik. A harus dipisahkan, B disatukan, C satu kesatuan yang utuh, D satu agama yang ada di negara Indonesia, E dipilah-pilah. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jadi pemisahan agama dan negara itu berdasarkan pidato yang diungkapkan oleh Supomo juga menyebutkan mengenai aliran pikiran bahwasanya antara urusan agama dengan kenegaraan itu harus dipisahkan. Jawabannya adalah yang A. Oke, untuk pembahasannya bagian 1 dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita buatkan video selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.